Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azahri Channel, jumpa lagi. Pemirsa, topik kali ini yang kita angkat adalah tentang Masjid Jin yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah dan juga Masjid Jin yang ada di Turen, Kabupaten Malang. Sejarah Masjid Jin di Kota Mekah ini bisa kita tahu dari informasi hadis Rasulullah, hadis Bukhari dan Tirmidzi, hadis Sahih, dan juga informasi dari ayat Al-Quran. Sementara secara fisik Masjid Jin bisa kita lihat, yaitu keberadaannya di sebelah utara Masjidil Haram sekitar 1,5 km ya, di Kampung Makla. Kalau dari kejauhan nampaknya bukan masjid ya, karena bangunannya memang tidak besar, ya sekitar 200 meter persegi berlantai 2, tapi di depannya ada tulisan Masjid Jin ya. Masjid ini diapit oleh bangunan-bangunan besar, dan di dalam masjid ini ada musola lirijal ya, maksudnya tempat sholat untuk laki-laki, dan ada musola nisa, musola untuk tempat sholat untuk perempuan ya. Dan di dalam masjid ini bangunannya memang kokoh ya, kemudian bersih, bangunannya modern ya, tidak ada kesan angker ya. Masjid pada umumnya, lumrah pada umumnya tidak ada kesan angker, dan di situ tidak ada kesan ada bangsa jin yang menghuni di situ ya, seperti bangunan-bangunan kuno di tempat lain. Ya wajar seperti bangunan biasa, dan kita kalau umroh atau haji bisa datang ke sana dan sholat. Kalau waktu sholat fardu ya bisa sholat di sana, atau paling enggak kalau kita masuk ziarah ke sana ya sholat tahiyatul masjid. Dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah bersama para sahabat melakukan perjalanan menuju pasar Ukas ya, yang dulu orang Indonesia mengenal dengan pasar Seng. Sampai di Tihamah itu masuk waktu sholat subuh. Kemudian Rasulullah bersama sahabat sholat subuh. Pada saat sholat subuh ini Rasulullah membaca surat Ar-Rahman. Kemudian di pihak lain bangsa jin merasa terganggu karena biasanya mereka mencuri berita langit. Tapi pada waktu itu mereka dilempari dengan panah api sehingga tidak bisa mencuri berita langit. Akhirnya tokoh-tokoh jin berkumpul dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari sebab kenapa berita langit ini tidak bisa ditembus. Akhirnya sampai ke Tihamah tadi, di Ma'la tadi, bahwa di sana ada ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, surat Ar-Rahman, dan mereka sangat kagum dengan ayat-ayat itu, lalu mereka beriman. Itu sejarahnya pemirsa, sebagaimana dikemukakan di dalam surat Al-A'qaf ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ringkasnya isi ayat itu bahwa setelah mereka mencari tahu, mendengar ada ayat-ayat Al-Quran dibacakan, kemudian mereka berhenti dan mendengarkan ayat-ayat yang menakjubkan itu. Kemudian mereka beriman karena ada kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa ya. Para pendengar ayat Al-Quran itu datang kepada kaumnya dan beriman dan diikuti oleh yang lain. Maka di kemudian hari tempat pertemuan antara Rasulullah
dan jin itu menjadi dibangun untuk mengenangnya dengan masjid jin. Jadi setelah mereka mendengar ayat itu, mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk menyatakan beriman. Lah, di tempat pertemuan serombongan jin dengan Rasulullah pada waktu salat fajar itulah kemudian dibangun masjid yang namanya Masjid Jin. Dari peristiwa baiat itu kemudian Rasulullah mendapat wahyu sebagaimana di dalam surat Al-Jin ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, dan seterusnya. Surat Jin ayat 1 dan ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kemudian dia beriman. Sehingga jin itu ada jin muslim, tentu juga ada jin kafir. Dalam surat Al-Jin itu mulai awal sampai akhir dibahas tentang itu. Seperti manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Itu pemirsa. Jadi itulah kenapa di Mekah itu ada masjid jin, ya, bukan karena bangunannya aneh-aneh ya, tapi karena ada sejarah tentang peristiwa berimannya segolongan jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa. Hal demikian berbeda dengan masjid jin atau masjid Tiban yang ada di Turen, Kabupaten Malang. Nah, itu dari berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya. Ada yang mengatakan bahwa masjid ini disebut Masjid Tiban karena tiba-tiba jadi dengan megah, atau disebut Masjid Jin karena pembangunannya dibantu oleh makhluk jin. Tapi kalau kita minta informasi dari pihak pengelola masjid, ya memang masjid ini bukan dibangun oleh jin, dibangun oleh manusia sejak tahun 1986 hingga sekarang, terus-menerus dibangun oleh manusia, bukan oleh jin. Masyarakat juga penasaran bangunan sebesar itu ya. Bangunan induknya itu sesungguhnya bukan masjid, masjidnya itu kecil aja. Bangunan induknya itu sampai lantai 10. Ya, dan ini memang bukan semata-mata masjid tapi pondok pesantren Salafiyah yang punya nama Biharul Bakhri Asali Fadhailur Rahmah ya. Jadi bukan semata-mata masjid. Jadi tentang siapa membangun itu sudah clear, bukan jin yang membangun. Lalu dananya dari mana ya, tentu itu tidak itu bukan hal yang mustahil kalau dananya itu ada donaturnya atau mungkin pemiliknya memang orang berduit, orang kaya. Atau ada yang mengatakan alat berat tidak bisa masuk, jalannya bisa kalau alat berat masuk ya. Atau dibangun tanpa gambar ya. Boleh jadi tanpa gambar ya. Ya, membangun sesuatu tidak harus dengan gambar, tapi kenapa bangunannya kokoh ya, memang dibangun dengan cara yang kokoh. Hanya persoalan yang aneh yang tidak terpecahkan di bangunan pondok yang kalau kita lihat ada induk 10 lantai, ada bangunan kuburan dan bangunan-bangunan lain, bahkan bangunan sekolah. Memang di bangunan induk 10 lantai itu banyak bangunan-bangunan yang tidak bisa dipahami oleh bangsa manusia. Karena di sini ada ruangan-ruangan sempit, ada ruangan-ruangan yang tidak rasional, sempit, panjang, kadang-kadang luas, tidak beraturan. Nah, dari sinilah para ziarah orang-orang berkesimpulan, oh ini mungkin dihuni bangunan oleh jin, bukan oleh manusia ya. Apalagi ketika ziarah ke sana ya sepis-sepis saja, katanya pondok tapi santrinya juga tidak nampak. Jadi kalau di lantai 3 ada akuarium, lantai 5 bisa panjang tembus sampai ke segala penjuru bangunan. Kemudian kalau ke lantai 7 ada supermarket jual-jual pakaian ya. Dan lantai 8 ada kebun anggrek, lantai 9 ada binatang-binatang monyet, lantai 10 dan seterusnya. Dari sisi ya
bentuk-bentuk kamarnya, ornamennya, ya interiornya barangkali itu ada keunikan-keunikan, keanehan-keanehan, sehingga orang meyakini itu wajar kalau disebut dengan Masjid Jin yang ada di Turen. Itu perbedaan pemirsa antara Masjid Jin di Mekah Al-Mukarramah dengan Masjid Jin di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kalau di Mekah hanya unsur sejarah, fisiknya tidak ada hal-hal yang aneh. Tapi kalau Masjid Turen ini ya asal-usulnya sejarahnya clear, bukan dibangun oleh jin, cuma prototipe bangunannya, kamar-kamarnya banyak yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Yang itu diduga mungkin tempatnya jin. Itu saja pemirsa. Yang penting kita tidak punya kepercayaan yang berlebihan terhadap karya manusia, yang wajar-wajar saja. Memang kemampuan manusia itu ya bermacam-macam. Yang kalau dilihat dari manusia yang lain seakan-akan aneh. Itulah manusia, makhluk Allah yang istimewa. Mudah-mudahan dengan komentar ini ada manfaatnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.